Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat datang di channel Rahayus Galeri. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalian tahu kan tentunya 17 Agustus itu hari apa? Iya, 17 Agustus adalah hari bersejarah untuk bangsa Indonesia. Oke, jangan di skip ya, karena video ini khusus didedikasikan untuk Dirgahayu Republik Indonesia. Stay tune! Nah, tips belajar untuk mudah mengingat sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yaitu menggunakan sistem kalender IPS. Apa ya kalender IPS itu? Sistem kalender IPS akan memudahkan kita mengingat peristiwa-peristiwa bersejarah berdasarkan urutan tanggalnya. Nah, dari sini bisa membayangkan bagaimana sistem kalender IPS itu? Ayo, kita mulai. Kita mulai pada tahun 1944 pada bulan September dan tanggal 9. Apa yang terjadi pada tanggal 9 September di tahun 1944 ini ya? Kita cek yuk. Ternyata pada tanggal ini Jepang memberikan janji kepada Indonesia sebuah kemerdekaan. Wow, kok beruntung banget Indonesia ya? Dijajah Jepang tapi dikasih kemerdekaan. Ternyata usut punya usut, Jepang pada saat itu kehilangan kekuasaan di Samudra Pasifik. Sehingga dalam kondisi terdesak, akhirnya Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan untuk wilayah jajahannya, termasuk Indonesia. Nah, gimana? Mulai paham ya untuk peristiwa tanggal ini? Silahkan diingat-ingat lagi. Next, kita buka ya kalender berikutnya. Kita buka kalender tahun 1945. Tanggal 1 bulan Maret. Peristiwa apakah itu? Pada tanggal ini Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Cho Sakai. Seperti itulah kira-kira ya, hehehe. Pembentukan BPUPKI oleh Jepang adalah untuk memenuhi janji awal bahwa Indonesia akan dimerdekakan. Makanya dibentuk persiapan seperti ini. Bagaimana, paham ya? Oke, kita buka lagi kalender masih di tahun 1945 ya. Tanggal 29 bulan April. Peristiwa di tanggal 29 April 1945 adalah sebagai berikut. Kalau pada tanggal 1 Maret tadi BPUPKI baru dibentuk, maka pada tanggal 29 April ini BPUPKI baru diresmikan. Jadi jangan bingung ya dengan kapan dibentuk BPUPKI dan kapan diresmikannya. Saat itu peresmian BPUPKI bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI diresmikan oleh Jepang sebagai upaya mendapatkan dukungan dari Indonesia. Sudah paham ya? Masih di tahun yang sama, kita lanjut ke tanggal 6 Agustus. Pada tanggal 6 Agustus 1945 ini terjadi ledakan bom atom di Hiroshima, Jepang. Ledakan ini dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Amerika Serikat meminta Jepang menyerah dan saat itu Jepang langsung menolak. Dampak dari ledakan ini sampai menewaskan 146.000 jiwa di Hiroshima. Bayangkan betapa hebatnya ledakan saat itu ya. Sehari kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 ada peristiwa yang berdampak kepada Indonesia. Di tanggal ini akhirnya BPUPKI dibubarkan, tetapi tidak berhenti di situ. BPUPKI diganti dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. Ternyata Jepang masih sesuai janji ya. Nah, kita lanjut yuk ke kalender selanjutnya. 2 hari kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 terjadi peristiwa yang menggemparkan lagi.
Di tanggal ini terjadi ledakan lagi di Jepang, tepatnya di Nagasaki. Ledakan kedua ini masih disebabkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Saat itu memang masih Perang Dunia Kedua. Pengeboman ini menewaskan 80.000 jiwa, sehingga menyebabkan Jepang mengiyakan bahwa dia menyerah kepada Amerika Serikat. Wih, akhirnya Jepang tidak menolak lagi ya. Nah, sehari setelahnya pada tanggal 10 Agustus 1945 ada peristiwa lagi. Di hari ini, Sultan Syahrir mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Mendengar berita itu, akhirnya Sultan Syahrir mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi saat itu Soekarno masih belum yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Lanjut di tanggal 15 Agustus 1945. Nah, di tanggal inilah baru benar-benar Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan Amerika Serikat. Akhirnya momen ini segera digunakan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1945 telah terjadi peristiwa yang tidak terduga. Pada tanggal ini, tepatnya jam 3 pagi dini hari, terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh sekelompok pemuda. Disebut peristiwa Rengas Dengklok karena saat itu Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Ternyata tujuan penculikan itu adalah untuk mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya didapat kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda tentang kapan proklamasi kemerdekaan dilakukan. Nah, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, disinilah terjadi peristiwa yang paling bersejarah untuk bangsa Indonesia. Nah, di hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 ini, sebuah upacara bersejarah diselenggarakan. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi, tepatnya di lapangan Ikada, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang sekarang telah menjadi lapangan Monas. Pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik. Sedangkan bendera merah putih yang dikibarkan dijahit oleh Ibu Fatmawati. Di tanggal 17 Agustus inilah sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia selalu diperingati. Nah, bagaimana? Oke bukan sejarah proklamasi kita? Selamat memperingati Dirgahayu Republik Indonesia dan sampai jumpa di video selanjutnya.